Shalom. Oke, hari ini kita akan mendengarkan khotbah mengenai love others atau mengasihi sesama. Khotbah kita hari ini ambil dari Galatia 5 ayat 14 yang isinya sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini Miss akan berbicara tentang love others. Nah, kasih itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Dalam kehidupan nyata, setiap orang bisa berkata, aku sangat mengasihi dia. Tetapi, saat pengaplikasiannya, dia tidak melakukan hal yang betul-betul mengasihi sesamanya. Nah, mungkin kalau kita menyatakan kasih kita kepada keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, gebetan kita, ataupun ke sahabat kita dan ke teman kita itu sangat mudah. Tetapi bagaimana kita mampu mengasihi orang lain yang bahkan tidak kita kenal, mengasihi orang yang bahkan kita benci, dan mengasihi orang yang bahkan menyakiti hati kita atau orang yang lebih dari di atas kita, seperti itu. Nah, Miss, boro-boro aku mengasihi dia, gitu kan? Dia sudah menyakiti hatiku, dia sudah melakukan yang buruk terhadap aku. Boro-boro aku mengasihi dia. Syukur-syukur aku juga tidak membalas kejahatan yang dia lakukan, seperti itu. Tetapi Tuhan bilang itu salah. Itu adalah perbuatan yang salah. Sekalipun orang lain telah menyakiti kita, telah mengecewakan hati kita, kita harus tetap mengasihi orang lain tersebut. Firman Tuhan kali ini berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Berarti kata sesama ini siapa sih, Miss? Gitu kan? Sesama ini adalah siapapun dan dimana kita harus mengasihi semua orang, semuanya tanpa pandang bulu, seperti itu. Nah, Tuhan bilang kita harus mengasihi manusia seperti sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Berarti sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mampu mengasihi diri kita sendiri? Jadi sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu perbaiki dirimu dulu, kasihi dirimu sendiri. Setelah itu kamu mengasihi orang lain. Kamu tidak akan mampu mengasihi orang lain kalau dirimu sendiri saja. Ayat ini mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai orang Kristen, hukum yang terutama yang kita gunakan adalah hukum kasih. Itu adalah kasih. Orang Kristen selalu berbicara kasih. Itu adalah kelebihan para pengikut Tuhan Yesus. Kita selalu berbicara kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, kasihi keluargamu, kasihi dirimu sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa sih, Miss, kita harus mengasihi orang lain? Karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, wujud kita mengasihi Tuhan Yesus itu seperti apa? Wujud kita mengasihi Tuhan Yesus dengan menyampaikan kasih lagi kepada orang lain. Kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain agar orang-orang yang belum percaya semakin percaya. Seperti itu. Nah, dikatakan tidak ada orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya. Jadi jika ada yang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah. Yang kelihatan saja tidak bisa dikasihi, apalagi yang tidak kelihatan, seperti itu. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan Yesus secara langsung. Jadi barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, tidak mudah memang untuk mengasihi orang yang tidak kita kenal, orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita. Tetapi setidaknya kita harus belajar untuk melakukan kasih yang Tuhan minta. Kita harus belajar melakukan kasih dengan tidak pandang bulu. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita, seperti itu.
Seperti kasih yang sudah disampaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita juga harus melakukannya sama terhadap semua sesama kita. Jadi kita tidak boleh berhenti mengasihi orang lain. Ketika kamu benci sama sesamamu manusia, kamu harus mampu mendoakannya, memaafkannya, dan mengampuninya. Oke, jadi pesan Miss hari ini, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, kemudian kita mengasihi orang lain sebagai wujud kita juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekian dari Miss. Shalom.